Yo Sobat M3 Lovers, kali ini Sobat M3 akan membawakan sebuah alur cerita dari komik manhwa asal negara Cina yang berjudul My Disciple Become the Great Demon Empress. Untuk teman-teman yang baru bergabung, teman-teman bisa menonton alur cerita part sebelumnya yang telah admin rangkum dan admin cantumkan di link deskripsi di bawah. Sebelum dilanjut ke ceritanya, yuk guys Sobat M3 Lovers, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya guys. Di episode sebelumnya, setelah bercanda gurau sejenak antara murid dan masternya yang baru bertemu setelah sekian lama, Lao Lao memberitahukan kepada Yesen jika jiwanya ini tidak meninggalkan tubuhnya. Itu memang hanya jiwanya saja yang tersisa. Lao Lao sebenarnya sudah mati. Yesen pun terdiam setelah mendapatkan fakta jika murid ketiganya telah mati. Dalam amarah, Yesen pun berkata, "Apa? Kamu telah mati? Siapa orang yang melakukannya?" Melihat masternya yang penuh dengan amarah, Lao Lao mencoba menenangkannya dengan berkata, "Master, kau tenanglah. Sebenarnya Lao Lao sendiri yang mengatur semua ini." "Baiklah, sudah cukup bicaranya. Master bisa melihatnya dengan kedua mata Master sendiri." Setelah mengatakan itu, Lao Lao mengarahkan jari telunjuknya ke wajah Yesen untuk membagikan ingatannya. Dalam ingatan itu, selama Yesen mengasingkan diri, banyak sekali penjahat dan bandit yang mengincar sekte kita. Dan untuk sekian kalinya, sekte kita terancam mengalami kepunahan. Untungnya Lao Lao dan senior Yan-Er mengingat ajaran Master dengan baik. Selangkah demi selangkah, dengan terus mengasah kemampuan kami berhasil melewati masa-masa sulit itu tanpa ada yang tewas. Setelah kami mengalahkan para pemimpin mereka, Senior Sister terpaksa mengganti nama sekte kita dan barulah kami bisa bernafas dengan lega. Walaupun begitu, 10 tahun setelah kami mengalahkan para pemimpin bandit dan penjahat, Lao Lao terpaksa meninggalkan sekte dan berbohong kepada Senior Sister. Aku sengaja merahasiakannya dari Senior Sister agar dirinya dapat fokus untuk menjaga sekte kita. Sebenarnya peramal agung telah mengungkapkan padaku bahwa dari pengasingan Master hingga sekte kita yang menjadi sasaran penyerangan, di balik itu semua ada seseorang yang merencanakan semuanya. Jika Senior Sister mengetahui itu semua, dia pasti akan melakukan segala cara untuk memusnahkan musuh kita. Aku hanya tidak ingin melihat Senior Sister melakukan itu semuanya lagi. Master, kamu pasti mengertikan perasaanku. Jadi setelah semuanya itu, Lao Lao memutuskan untuk pergi dan menghadapi musuh itu sendirian. Lao Lao menghadapinya dengan sengit dan dengan sekuat tenaga. Walaupun pada akhirnya Lao Lao dikalahkan dengan serangannya yang kuat. Aku mendapat kesempatan untuk mengambil racun Phoenix dan melarikan diri dengan janin spiritual ini. Setelah itu, aku memasang umpan dan membangun kota Tianshu. Dengan adanya kota itu, aku menyuruh Zhang Kong menunggumu sampai kau keluar dari pengasinganmu. Hahaha, pasti saat ini Senior Sister Yan-Er mengira jika aku masih hidup. Tapi sebenarnya aku tidak mampu menahan janin spiritual ini lebih lama lagi. Untungnya Master sudah berada di sini sebelum janin spiritual ini benar-benar menghilang. Bukankah itu hal yang baik, Master? Yesen pun terdiam. Pandangannya tertunduk ke bawah. Kedua tangannya mengepal dengan keras. Kemudian dia berkata, "Kau sudah berusaha dengan keras, Lao Lao. Jangan khawatir. Aku akan mendapatkan wadah baru yang kuat untukmu. Ya, kita akan menggunakan inti dari otak kita di sini." Lao Lao kemudian menanggapi perkataan masternya. "Yah, Master memang yang terbaik. Tapi ini akan lebih sulit dari yang kamu pikirkan. Meskipun aku di sini hanya berupa janin spiritual, aku masih seorang kultivator di ranah Life and Death Realm." Yesen yang mendengarnya sangat terkejut. Dalam hatinya dia berkata, "Apa? Tingkat kultivasi Lao Lao sudah melampauiku." Di benua Changyuan, jalan kultivasi dibagi menjadi 6 rim dan 9 tribulasi.
Yang pertama adalah Gathering Rim, yang kedua adalah Solidifying Rim, yang ketiga adalah Foundation Rim, yang keempat Nation Divinity Rim, yang kelima ada Sculpting Divinity Rim, dan yang terakhir yang keenam adalah Left-Ended Rim. Setelah itu, maka akan memasuki ranah dari 9 tribulasi. Melampaui setiap tribulasi sama dengan kemajuan yang diperoleh dari Gathering Rim sampai Left-Ended Rim itu sendiri. Terakhir aku melawan Yan-Er, dia sudah mencapai ke ranah Sculpting Divinity Rim. Sementara itu, tubuhku sudah disucikan. Semuanya bermuara pada masalah kultivasiku. Aku sekarang hanya berada pada Sculpting Divinity Rim. Akan tetapi sekarang ada lawan yang bahkan Lou-Lou yang sudah berada pada ranah Left-Ended Rim bahkan tidak bisa mengalahkannya. Jadi seberapa kuat musuh kita ini? Melihat masternya yang gusar, Lou-Lou kemudian melanjutkan perkataannya. Master, ketika aku melawan Bodhisattva itu, levelnya mungkin berada di suatu tempat di antara tribulasi ketiga. Tidak, mungkin berada di keempat. Bahkan setelah melarikan diri sebagai janin spiritual, aku seharusnya bisa membangun kembali tubuhku secepat mungkin. Tapi aku sudah mencoba banyak metode, tapi tidak ada yang berhasil. Jadi, sekarang setelah keluar dari pengasingan, bagaimana keadaan masterku ini? Mendengar itu, Ye Zhen kemudian berkata, kamu pikir aku akan kalah? Tapi dalam hatinya Ye Zhen bergumam, ya, meski benar aku belum membuat kemajuan untuk keluar dari rem ini, tapi dengan tubuhku yang telah disucikan, aku harus mampu bertahan menghadapi tribulasi keempat. Lou-Lou kemudian berkata, ya Master, aku tahu kamu akan mencoba untuk melawan mereka secara langsung. Namun, menang kalau hanya sedikit itu sama saja dengan kalah. Jika Master ingin menang, Master harus kembali dengan kemenangan yang besar. Bukankah begitu, Master? Kemudian setelah mengatakan itu, Lou-Lou meludahkan sesuatu dari dalam mulutnya. Benda yang diludahkan itu lalu diberikan kepada Ye Zhen. Setelah itu, Lou-Lou kembali berkata, Master, inilah alasan mengapa aku tetap bertahan di sini. Ice Silkworm. Ini adalah dan kering yang kubuat dengan menggunakan bahan-bahan yang tak ternilai harganya yang kukumpulkan selama ini. Jika Master membuat terobosan setelah menerimanya, itu akan menjadi dorongan besar bagi peluang Master untuk menang. Ye Zhen pun terdiam sejenak. Wajahnya berubah menjadi sedih lalu dia berkata, apa itu juga kebohongan lain Lou-Lou? Dengan pil luar biasa ini, kenapa kamu tidak menggunakannya untuk dirimu sendiri? Meskipun kau hanya berupa janin spiritual, buatlah terobosan dengan itu dan peluangmu untuk membentuk kembali tubuhmu keberhasilannya akan lebih besar. Dan lagi, bahan-bahan yang disebut tak ternilai ini tidak berbeda dengan yang pernah aku lihat 100 tahun lalu. Lou-Lou, Ice Silkworm ini kamu buat dengan jenis spiritual milikmu sendiri bukan? Ekspresi wajah Lou-Lou tertegun sejenak. Wajahnya berubah memerah. Kemudian Lou-Lou tertawa terbahak-bahak. Sambil menyeka air mata karena efek tertawa berlebih, Lou-Lou lalu berkata, ya, seperti yang diharapkan dari Master. Lou-Lou mengaku kalah kali ini. Setelah selesai mendengarkan Lou-Lou, Ye Zhen pun berbalik badan hendak ingin pergi sambil berkata, tunggulah di sini. Jangan khawatirkan tentang terobosannya. Master akan segera kembali. Namun, saat Ye Zhen hendak melangkah pergi, tanpa sadar tangan Lou-Lou sudah menembus dadanya. Lou-Lou yang tersenyum lalu berkata, hei, kamu tertangkap, Master. Seketika, aura dari Ice Silkworm memancar dan memaksa masuk ke dalam tubuh Ye Zhen. Dengan keterkejutannya, Ye Zhen menoleh ke belakang dan berkata dengan panik, Lou-Lou, hentikan. Itu adalah janin spiritualmu. Segera ambil kembali. Namun, semuanya sudah terlambat. Tubuh Lou-Lou kini perlahan-lahan memudar. Sebelum benar-benar menghilang, Lou-Lou berkata lirih, Master, tolong sampaikan salamku pada Senior Sister. Kalian berdua adalah orang yang paling kusayangi. Ye Zhen terdiam memandang kepergian Lou-Lou. Dalam renungnya, Ye Zhen berkata lirih, Lou-Lou, kamu telah menjaga Goa Fudi ini sendirian.
Aku memang ingin meminjam keberuntunganmu, tapi aku tidak pernah memintamu sampai melakukan semua ini. Dasar, kau bodoh. Seketika aura Yesen meledak hingga menghancurkan bebatuan yang ada di sekitarnya. Setelah melampiaskan amarahnya, Yesen pun bangkit dan meneguhkan hatinya. Yesen pun berkata pada dirinya sendiri, "Maafkan aku, Lolo. Aku akan tetap memegang kata-kataku. Kamu juga harus menyapa senior sistermu sendiri. Iya, aku bisa memanfaatkan buku surgawi. Buku surgawi ini dapat menyimpan jiwa. Jika aku menyimpan jiwa Lolo di dalamnya, jiwa Lolo tidak akan terpencar. Kurasa sudah cukup untuk saat ini. Aku tahu kau sangat menyukai berpergian kan, Lolo? Yah, kenapa kita tidak pergi jalan-jalan saja? Aku ingin mengunjungi otak dari semua ini." Di tempat yang berbeda, tiba-tiba sebuah ledakan terdengar dan mengejutkan Jenderal Xiaqun dan Yantian. Saat mereka mencari sumber ledakan itu, hal mengejutkan terjadi. Tubuh palsu yang dibuat Yesen untuk mengecoh kedua wanita ini meledak. Dengan instingnya, Jenderal Xiaqun menyadari dengan cepat bahwasanya itu adalah umpan yang dibuat oleh Yesen. Baru beberapa saat dia menyadari akan hal itu, Jenderal Xiaqun kini merasakan gelombang energi yang cukup besar. Dia menyadari jika energi ini berasal dari seseorang yang telah membuat terobosan dan levelnya sangat-sangat signifikan. Ekspresi Jenderal Xiaqun menegang. Namun saat dia menoleh ke arah belakang, Yantian sudah terduduk lemah dengan nafas yang terengah-engah. Jenderal Xiaqun yang terkejut kemudian bertanya, ada apa? Kenapa kau tiba-tiba seperti itu?" Yantian dengan nafas yang terengah-engah lalu menjawab, Tidak, tidak, aku tidak apa-apa." Namun dalam hatinya dia berkata, tidak salah lagi. Intiku hanya akan bereaksi seperti ini ketika merasakan seseorang dengan tubuh yang suci. Jika seseorang berkultivasi dengan orang seperti itu yang juga membuat terobosan, maka daya tahanannya juga akan meningkat. Jadi sekarang adalah kesempatan terbaik yang kumiliki. Lamunan Yantian buyar saat Jenderal Xiaqun memanggilnya. "Hei kau terlihat tidak sehat. Apa aku masih belum cukup mengobatimu?" Mendengar itu, Yantian sedikit terkejut. Dalam hatinya dia kembali berkata, Dia mengkhawatirkanku. Iya, dia kan pelayan sang ratu. Jika dia meninggalkanku dan memutuskan untuk mencari kultivator itu sendirian, dia tidak akan bisa melapor kembali pada sang ratu. Tapi, karena aku mempunyai tujuan, semua makhluk dunia ini di seluruh langit dan bumi tidak ada tempat untuk bersembunyi. Yantian kemudian mengeluarkan kertas mantranya dan membuat segel formasi gerbang penyembunyian mistik untuk mengurung Jenderal Xiaqun. Lalu dia berkata, "Maaf Jenderal, hari ini aku akan mengejar pria yang terus diawasi oleh ratu. Dia adalah tubuh suci langka yang tidak pernah terlihat selama 100 tahun. Aku akhirnya bisa mengisi kembali inner masterku juga memperpanjang umurnya. Tolong jangan ikut campur Jenderal, kalau tidak..." Sebelum Yantian sempat menyelesaikan kata-katanya, Jenderal Xiaqun dengan sorotan mata yang tajam memotong formasi Yantian dengan mudah dan membuat segel formasi yang telah Yantian buat hancur begitu saja. Sambil mengacungkan pedangnya ke depan, Jenderal Xiaqun berkata, Kau tidak berharap bisa mengalahkanku kan? Jika kau bersikap baik dan membiarkanku mengurus urusan yang mulia, mungkin yang mulia akan mengabaikan perkataan bodohmu. Tapi itu tidak mungkin terjadi jika kau bertindak di luar batas. Dan lagi, apakah begini yang diajarkan mastermu padamu? Semua yang kau bicarakan, kau masih berpikir mengandalkan orang lain untuk melakukan segalanya untukmu. Itu ciri khas dari orang rendahan yang menggunakan cara-cara seperti itu. Mendengar masternya disebut, membuat Yantian marah dan menggenggam pedang Jenderal Xiaqun hingga tangannya berdarah lalu dia berkata, "Tarik ucapanmu. Kubilang tarik ucapanmu. Apa hubungannya kebebananku dengan masterku, Seketika sebuah cahaya terpancar mengelilingi tubuh Jenderal Xiaqun tanpa celah.
Jenderal Xiaqun yang melihat formasi itu kemudian bersiap kembali dengan pedangnya. Namun saat Jenderal Xiaqun ingin menebaskan pedangnya, Yan Tian kembali berkata, itu akan percuma Jenderal. Beristirahatlah di dalam Earth Spirit Formation milikku. Ekspresi Jenderal Xiaqun seketika berubah panik. Dia bertanya-tanya sejak kapan Yan Tian menempelkan segel ini, dan seketika itu Jenderal Xiaqun terbesit pada kejadian sebelumnya saat Yan Tian menempelkan kepala di dadanya beberapa saat yang lalu. Sebelum pergi, Yan Tian kembali berkata, Earth Spirit Formation memutuskan perjanjianmu dengan darah. Itu hanya bisa dihilangkan oleh Castor. Hanya mereka yang berada di ranah Life and Death Realm yang bisa membukanya. Ilmu bela dirimu 10 kali lebih hebat dariku Jenderal. Tentu saja aku tidak akan bisa melawanmu. Formasi gerbang itu hanya tipuan. Aku bertaruh kamu tidak akan suka dengan caraku ini. Jenderal Xiaqun yang terkurung berkata dengan marah, Hei, kau sudah merencanakan semua ini Jalang? Dasar wanita penipu. Dasar pembohong. Sambil tersenyum, Yan Tian menjawab, aku tidak pernah berbohong padamu. Justru karena aku ini lemah, aku harus mengandalkan taktik murahan ini. Tanpa masterku, aku harus mencari tahu sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan masterku. Setelah mengatakan itu, Yan Tian melompat terbang dan pergi. Dalam hatinya, Yan Tian berkata, kamu pikir aku tidak ingin mempertaruhkan nyawaku dan memberikan semua yang kumiliki untuk mengamankan perjalanan masterku. Aku melakukan semua yang kubisa. Aku tidak punya pilihan selain menggunakan cara-cara ini. Selangkah demi selangkah, akhirnya aku bisa menyelamatkan master. Aku akan melindungi masterku, tidak peduli bagaimanapun caranya. Namun baru beberapa langkah Yan Tian pergi meninggalkan Jenderal Xiaqun, Bodhisattva muncul dan mengejutkan Yan Tian. Bodhisattva berkata kepada Yan Tian, "Yah, itu baru semangat. Inti yang kau tawarkan padaku sepanjang tahun ini dibuat dengan bahan yang lebih rendah dari binatang roh pemakan rumput. Jika kau membalasnya menggunakan inti tubuhmu, hatiku akan tenang. Sebenarnya aku bisa merasakan bahan yang bagus di sekitarmu. Itu berasal dari gelombang terobosan yang baru saja terjadi dari ranah Life and Death Realm. Jadi kau harus membawakannya untukku." Yan Tian yang mendengarnya hanya bisa tertunduk dan menengus lirih. Akan tetapi seseorang tiba-tiba datang dan berkata, "Yah, kuakui usahamu. Orang yang kau maksud sudah ada di sini." Yah, seseorang itu adalah Yesen yang berdiri dengan tatapan tajam. Aura merah darah dan juga aura membunuhnya terpancar keluar dari dalam tubuhnya. Jadi, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Nantikan kisah selanjutnya di episode ke-9-nya ya guys. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan penyebutan alur cerita ini, admin M3 Lovers mengucapkan mohon maaf ya guys. Ikuti terus kisah-kisah manhwa lainnya hanya di M3 Lovers. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya guys. Kami segenap kru M3 Lovers mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.